Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismi Arandika akan mempresentasikan video analisa kebutuhan di antrian laundry dari kelompok MF5. Latar belakang kami adalah tidak semua orang di latar belakang ini tidak semua orang punya waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, terutama dalam hal cuci pakaian. Kedua, laundry adalah solusi bagi mereka. Ketiga, sebuah laundry umumnya menyediakan jasa layanan cuci pakaian, bantal, karpet, dan boneka. Keempat, bisa cuci kering atau basah. Kelima, dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, jasa layanan sudah menggunakan teknologi untuk menarik dan melayani konsumen. Keenam, dengan adanya aplikasi laundry ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan laundry dan membantu konsumen yang umumnya membutuhkan jasa laundry. Tujuan pertama, dapat mengatasi masalah antrian yang menumpuk di tempat jasa laundry. Kedua, dapat mengatasi masalah yang muncul disebabkan oleh antrian di laundry yang menumpuk. Ketiga, dapat mengatasi masalah protokol kesehatan yang dilanggar oleh pelanggan laundry. Keempat, mengetahui bagaimana merancang serta membangun sistem antrian baru yang lebih efektif. Baik, selanjutnya metodologi dan temuan. Pada secondary research kami mengambil per orang 2 sumber. Jadi total sumber secondary research berjumlah 12 sumber. Sumber pertama bernama rancangan sistem simulasi antrian laundry dengan menggunakan metode FIFO. Judulnya adalah perancangan sistem simulasi antrian laundry studi metode FIFO. Kami mengambil jurnal ini dari link www.academia.edu. Sumber yang kedua bernama My Equipment. Judul jurnalnya adalah aplikasi operasional untuk sistem laundry. Kami mengambil jurnal ini dari link www.mylaundry.co.id. Sumber yang ketiga adalah sistem antrian dalam upaya menentukan jumlah mesin yang optimal, dengan judul jurnal Analisis Sistem Antrian dalam upaya menentukan jumlah mesin yang optimal di warung laundry. Kami mengambil jurnal ini dari link repository.maranatha.edu. Sumber yang keempat adalah Sistem Antrian dalam upaya menentukan mesin yang optimal. Judul jurnalnya ialah Meningkatkan Service Quality Management Usaha Laundry dengan Sistem Aplikasi Online. Kami mengambil jurnal ini dari link download.garuda.restedicti.go.id. Sumber yang kelima adalah Sistem Informasi Laundry Online untuk meningkatkan kualitas antrian. Judul jurnalnya ialah Sistem Informasi Warung Laundry Online. Kami mengambil jurnal ini dari link www.academia.edu. Sumber yang keenam adalah Sistem Informasi Pemesanan Laundry berbasis Android untuk meningkatkan kualitas antrian. Judul jurnalnya ialah Sistem Informasi Pemesanan Laundry berbasis aplikasi di Kota Palembang. Kami mengambil jurnal ini dari link jurnal.mdp.ac.id. Sumber yang ketujuh bernama Sistem Pelayanan Laundry berbasis desktop untuk meningkatkan kualitas antrian. Judul jurnalnya ialah Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Toko Queens Laundry berbasis desktop. Kami mengambil jurnal ini dari link www.google.com. URL-nya yaitu http://journal.unda.ac.id. Sumber yang ke-8 ialah Rancangan Industri Jasa Laundry dengan judul jurnal Perancangan Industri Jasa Laundry di Surabaya Selatan. Kami mengambil jurnal ini dari link www.google.co.id dengan linknya http://journal.wima.ac.id. Sumber yang ke-9 ialah Rancangan Aplikasi Pelayanan Jasa Laundry berbasis web untuk meningkatkan kualitas antrian dengan judul jurnal Aplikasi Pelayanan Jasa Laundry berbasis web Studi Kasus Pelangi Laundry. Kami mengambil jurnal ini dari link media.neliti.com. Sumber yang ke-10 ialah Rancangan Aplikasi Pelayanan Jasa Laundry berbasis Android untuk meningkatkan kualitas antrian dengan judul jurnal Aplikasi Laundry Nalendra berbasis Android. Kami mengambil jurnal ini dari link http://media.neliti.com. Sumber yang ke-11 ialah Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Kas pada Usaha Laundry
Yorin FW Medan dengan judul jurnal ialah Akuntansi dan Keuangan Metodis. Kami mengambil jurnal ini dari link metosika.net. Sumber yang terakhir ialah Sistem Informasi Laundry berbasis metode OOAD dengan judul jurnal Indonesian Journal of Network and Security. Kami mengambil jurnal ini dari link journal.mdp.ac.id. Selanjutnya primary research akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi primary research dan temuan yang pertama itu didapatkan dari narasumber yang pertama, yaitu Otli Aulia sebagai mahasiswa. Adapun pewawancaraannya adalah Ilham Maulana. Wawancaranya dilakukan secara online via aplikasi Zoom karena untuk menetapkan social distancing. Untuk lokasi pengamatannya diadakan di Arimas Laundry yang berada di Kedah. Kendala yang ditemukan dalam wawancara ini yaitu user tidak punya waktu luang untuk mengantri dan malas membawa langsung pakaian ke tempat laundry. Solusinya adalah aplikasi laundry online yang ada fitur booking online, antar jemput, pembayaran digital, dan rating untuk setiap orderan. Untuk primary research pertemuan yang kedua itu narasumbernya adalah Hero Alfaizin. Hero adalah seorang mahasiswa. Wawancaranya adalah Bismi Arandika. Wawancara dilakukan di Ruang Teduh Cafe, di mana Ruang Teduh Cafe ini adalah tempatnya yang nyaman dan tidak terlalu ramai. Adapun lokasi pengamatannya dilakukan di KLCC Laundry di Lembugo. Kendala yang didapatkan adalah user susah pergi ke laundry saat kondisi hujan. Solusinya adalah adanya aplikasi laundry online yang memiliki fitur pick up atau antar jemput. Yang selanjutnya itu narasumber ketiga yaitu Muzambil Zumaro sebagai mahasiswa. Wawancaranya adalah Nuzul Hikam. Wawancaranya dilakukan secara online via aplikasi WhatsApp video call. Dilakukan secara online ini untuk menetapkan protokol kesehatan social distancing. Untuk lokasi pengamatannya dilakukan di Alicia Laundry Rukoh. Kendala yang didapatkan dari user ini yaitu mesin cuci sering rusak sehingga menghambat proses pencucian dan antrian sering menumpuk. Adapun solusinya yaitu dilakukan pengecekan fungsionalitas mesin cuci setiap minggu. Lalu adanya aplikasi booking online yang menetapkan ketentuan jadwal sebagai berikut. Yang pertama itu jam 8 sampai jam 14 siang itu dibuka untuk umum yang bukan member. Lalu jam 3 siang sampai jam 11 malam dibuka khusus untuk member atau pelanggan tetap, sehingga nantinya tidak ada tabrakan jadwal. Yang selanjutnya itu ada narasumber Nur Ridho Rizky sebagai seorang mahasiswa. Wawancaranya adalah Fauzan Amanullah. Wawancaranya dilakukan secara online via Zoom untuk menetapkan protokol kesehatan social distancing. Adapun lokasi pengamatannya dilakukan di Askia Laundry di Ulekaring. Kendala yang ditemukan dari user ini adalah tidak punya cukup waktu untuk mengantri dan juga tidak ada kendaraan untuk mengantar pakaian kotor ke laundry untuk dicuci. Adapun solusinya adalah buat aplikasi berbasis mobile yang ada fitur antar jemput dan cek status orderan, di mana user nanti dapat mengecek status pakaiannya sedang cuci atau telah selesai dan sebagainya. Untuk primary research yang terakhir itu narasumbernya adalah Safiatuddin sebagai seorang pemilik laundry. Wawancaranya adalah Aisyah Humairah. Wawancara secara online via Zoom untuk menetapkan protokol kesehatan social distancing. Lokasi pengamatannya dilakukan di Belangi Laundry yang tepat di Batok. Adapun kendalanya, pelanggan sering merespon tentang hilangnya pakaian dan pakaian rusak, seperti hangus, bolong, atau sebagainya. Solusinya yaitu memberi garansi kepada pelanggan dan review dengan hal yang setimpal. VPC atau Value Proposition Canvas. VPC ini ada dua, yaitu Customer Segment dan Value Proposition.
Customer segment ini yang pertama adalah customer job, yaitu blog ini berguna untuk mengetahui pekerjaan pengguna yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa pengembang. Yaitu yang pertama adalah datang ke tempat laundry. Agar pengguna dapat mengetahui tempat yang terdekat dan mudah dijangkau oleh pengguna dengan lokasi saat ini sehingga pengguna tidak jauh-jauhan ke laundry. Yang kedua, membawa pakaian yang ingin dilaundry. Pelanggan datang ke tempat laundry dengan membawakan baju dan pakaian yang sudah dipakai atau yang ingin dilaundry. Sekiranya pengguna sesuka hati membawa sejumlah pakaiannya ke tempat tersebut. Yang ketiga, mengantri jika antrian. Pada saat pengguna sampai ke tempat laundry dengan membawakan pakaian yang ingin dicuci, pada saat pelanggan ramai dengan mempermudah pengguna untuk menunggu secara bergiliran, secara berurutan, dan secara teratur. Yang keempat, menunggu pakaian siap dicuci. Pengguna harus menunggu pakaian yang sedang dicuci oleh pekerja laundry tersebut dengan sabar dan tabah sehingga pengguna juga bisa pergi keluar sebelum pakaian selesai atau mengambil pakaiannya setelah atau 2-3 hari dengan mengambil bon. Yang kelima, membayar orderan. Pada saat pakaian sudah siap dicuci, pengguna langsung membayarnya uang ke kasir atau membayar orderan pakaian yang sudah dicuci di laundry tersebut. Yang kedua, customer gain, yaitu berguna untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan oleh pengguna. Maksudnya termasuk fungsionalitas, keinginan sosial, emosi, dan penghemat biaya. Yang pertama adalah tidak lama menunggu selesai cucian. Ini pengguna menunggu pakaian selesai bekerja dengan begitu cepat melakukan cucian dan memberitahu bahwa cuciannya tidak akan lama dan tidak akan menunggu. Yang kedua, pelayan ramah. Pengguna saat menghampiri pelayan tersebut, pelayan harus bersikap ramah terhadap pelanggan yang datang ke sana. Pakaian wangi dan bersih. Pekerja harus melakukan dan menyuci pakaian dengan bersih dan wangi sehingga pelanggan puas dengan hasil yang dilakukan. Dengan pakaian wangi, pelanggan juga akan selalu membawa pakaian ke tempat laundry tersebut. Yang keempat, harga yang ekonomis. Pengguna atau pelanggan yang ingin membawakan pakaian ke tempat laundry tersebut karena selain bersih dan wangi juga harganya yang ekonomis dan saling menguntungkan. Dengan begitu pelanggan dapat harga ekonomis dan pekerja juga akan dapat banyak pelanggan dan tidak akan dirugikan. Yang kelima, siap tepat waktu. Pekerja di laundry juga harus siap tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pelanggan juga tidak kecewa dengan pakaiannya yang dicuci tersebut. Yang ketiga adalah customer pain. Yaitu blog ini berguna untuk menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi, resiko yang bisa dialami sebelumnya, selama atau setengah pekerjaan selesai. Yang pertama adalah antrian yang panjang. Ini berpengaruh terhadap pelanggan. Dengan antrian yang panjang, pelanggan bisa pergi ke tempat laundry lain. Ini menjadi masalah sehingga pengguna merasa capek harus mengantri dengan panjang. Yang kedua adalah pelayanan tidak ramah. Pelayanan yang tidak ramah membuat pengguna tidak senang membawa baju atau pakaiannya ke laundry tersebut. Yang ketiga adalah pakaian rusak. Pelayan yang bekerja di laundry tersebut harus berhati-hati dalam pekerjaannya. Dengan pakaiannya rusak pelayan dan pemilik laundry tersebut harus menggantikan rugi atau pekerjaannya. Yaitu yang keempat adalah kualitas layanan yang tidak sesuai dengan harga. Ini maksudnya pelanggan jarang membawa pakaian ke tempat laundry dan itu pelanggan lebih mencari dengan kualitasnya murah
dan jika pakaiannya tidak ditimbang maka harganya juga tidak sesuai dengan barangnya. Selanjutnya adalah cucian selesai tidak tepat waktu. Ini maksudnya adalah pelanggan akan marah jika pakaiannya tidak tepat waktu. Dengan begitu pelanggan tidak akan membawakan pakaian ke tempat laundry tersebut lagi. Selanjutnya adalah VPC, Value Proposition. Yang pertama adalah produk dan service. Ini merupakan langkah pertama untuk menuliskan semua proposisi nilai dari product and service. Yang mencakup yang pertama adalah aplikasi sistem antrian laundry online. Ini adalah sebuah aplikasi sistem antrian online dengan memudahkan pelanggan atau pengguna dalam mengantri di laundry secara online. Yang kedua adalah Gain Creator. Ini menjelaskan bagaimana produk atau jasa pengembang dapat membuat pengguna diuntungkan. Jadi, di sini yang pertama adalah bisa diakses di mana saja. Dalam sistem ini, sistem antrian ini pengguna dapat mengakses di mana saja aplikasinya tanpa kecuali dengan tempatnya di mana saja. Yang kedua adalah tampilan menunya tidak ribet. Maksudnya adalah produk ini tampilan menunya tidak terlalu ribet dan bisa memudahkan pengguna dalam melakukan sistem antrian laundry ini. Yang ketiga adalah bisa pilih menu pitch up pakaian. Pada aplikasi ini, bagian menunya pakaian ingin dipilih oleh pengguna sesuka hati. Yang keempat adalah bisa lihat update dari orderan. Pengguna dengan mengetahui update terbaru yang ada di sistem antrian online dan dapat melihat sudah selesai pakaian yang diorder di laundry. Yang ketiga adalah Pain Relievers. Ini bagaimana produk atau jasa pengembang meringankan penderitaan pengguna, menghilangkan atau mengurangi dari customer pain yang berhubungan dengan situasi yang tidak diinginkan. Kemudian risiko pengguna sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan selesai. Ini yang pertama adalah terdapat estimasi waktu selesai dan yang akurat. Dalam waktu yang akurat, ini bisa membuat pakaiannya bisa tahu kapan dan bagaimana pakaiannya selesai secara tepat waktu. Yang kedua adalah memberikan jaminan untuk apabila ada kerusakan barang. Dalam rangka ini, aplikasi memberi jaminan atas kerusakan barang seperti baju yang rusak dan menjamin akan mengganti atas kerusakannya. Yang ketiga adalah minimalisir antrian. Ini maksudnya adalah bisa menunggu atau melihat item tambahan yang dapat memberi waktu dan mengurangi antrian yang terlalu banyak dan membagi antrian dengan mudah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari BMC atau Business Model Canvas. Nah, di Business Model Canvas ini terdapat menjadi 9 bagian. Yang pertama itu Customer Segment, Customer Relationship, Channel, Value Proposition, Key Activity, Key Resource, Key Partner, Revenue Stream, dan Cost Structure. Nah, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu Customer Segment. Di sini kami mengambil Customer Segmentnya itu yang pertama adalah pelajar atau mahasiswa, lalu kedua pelanggan, 3 masyarakat yang ada di sekitar laundry, lalu ada petugas laundry. Nah, di 4 poinnya ini, di bagian customer segment ini menentukan siapa-siapa saja yang menjadi target dari bisnisnya ini. Lalu ke bagian kedua, customer relationship, kami mengambil 2 poin, yaitu member untuk mendapatkan harga spesial atau harga khusus. Lalu ke yang kedua itu berikan feedback lewat sistem rating. Nah, di poin customer relationship ini adalah merupakan elemen di mana
sebuah perusahaannya itu menjalin ikatan dengan pelanggannya, seperti member khusus di sebuah laundry untuk mendapatkan harga spesial ini, dan memberikan feedback. User itu bisa memberikan feedback lewat rating. Jadi terjalin hubungan antara perusahaan yang bersangkutan dengan pelanggan. Lalu di bagian ketiga yaitu channel, kami mengambil 3 poin, yaitu website, sosial media, Play Store, dan App Store. Nah, di ketiga poinnya ini, di poin channel itu adalah untuk dimana konsumen itu mendapatkan bagaimana cara mendapatkan produk yang kami tawarkan. Nah, untuk website seperti promosi yang ada di website, promosi aplikasi, di sosial media juga promosi aplikasi. Nah, untuk Play Store dan App Store ini, itu adalah cara bagaimana konsumen bisa menggunakan aplikasinya. Bisa di-download di Play Store dan di App Store. Lalu di bagian keempat, ada value proposition. Poin-poin yang kami ambil, yang pertama ada pembayaran digital, fitur untuk minta antar jemput pakaian, dan sistem rating. Nah, di bagian ini seperti menjelaskan bagaimana keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain, apa saja poin-poin yang ditawarkan untuk customer. Yang kami tawarkan itu pembayaran digital biar bisa cashless, itu pembayarannya tanpa uang tunai lagi, bisa lewat pembayaran digital. Lalu ada fitur untuk minta antar jemput, jadi tidak ada lagi terjadi antrian di tempat laundry, dimana itu menyebabkan antrian yang panjang. Dengan adanya fitur ini bisa minta antar jemput pakaiannya itu. Lalu untuk bagian kelima yaitu key partner, poin-poin yang kami ambil yaitu pihak laundry, investor, dan penyediaan server. Untuk key partner ini bisa dikatakan seperti kerjasama yang dijalin. Nah, untuk membangun aplikasi sistem antrian laundry online ini dibutuhkan kerjasama antara developer dan pihak laundry, lalu investor untuk penyediaan dana, dan penyediaan server, dimana kan ini aplikasi berbasis online, jadi dibutuhkan server, jadi menjalin kerjasama dengan penyediaan server. Lalu key activities, poin-poin yang kami ambil itu develop aplikasi yang terkait dengan banyaknya user, lalu ada aktivitas pemasaran. Nah, di bagian key activities ini aktivitas-aktivitas yang kami lakukan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis ini untuk membuat sebuah produk, yaitu aplikasi sistem antrian laundry berbasis online. Jadi apa saja yang dilakukan, seperti yaitu mendevelop aplikasi dan aktivitas pemasaran. Dan lalu di bagian key resource, poin-poin yang kami ambil yaitu desainer aplikasi, pihak laundry, dan server. Di key resource ini seperti sumber daya utama yang direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan yang ada di value proposition, dimana seperti kami tadi ada sistem rating, ada fitur antar jemput, dan pembayaran digital. Nah, itu dibutuhkannya desainer aplikasi dan developer aplikasi, seperti developer aplikasi. Lalu kerjasama terkait dengan pihak laundry dan penyediaan server. Untuk bagian cost structure ini kami mengambil poin biaya pengembangan aplikasi, biaya pemasaran, dan biaya pemeliharaan server. Bagian ini untuk mengelola secara efisien keuangan untuk meminimalisir risiko kerugian. Lalu bagian ke-9, bagian terakhir, revenue stream.
Poin-poin yang kami ambil itu fee dari laundry bekerja sama, pengguna aplikasi, dan jumlah user yang download aplikasi. Nah, di bagian revenue stream ini itu seperti sumber pendapatan utama. Nah, di bagian ini merupakan bagian paling vital, dimana di setiap adanya organisasi atau perusahaan membuat suatu produk jadi otomatis sudah pasti dibutuhkannya pendapatan utang untuk meningkatkan. Jadi di bagian revenue stream ini elemen-elemen apa yang harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis. Nah, mungkin cukup sekian saja presentasi dari kami kelompok MF5. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.